500 tahun yang lalu, jauh sebelum saran hubungan media sosial dan podcast pasangan, seorang diplomat Florencia yang jatuh reputasi duduk sendirian dalam pengasingan, yakin bahwa dunia telah melupakannya. Niccolo Machiavelli bangkrut, menganggur, dan dihinakan. Namun, alih-alih menyerah pada kegetiran, dia mengambil pena dan menulis sesuatu yang begitu mengganggu secara psikologis, sehingga gereja Katolik mencoba membungkamnya. Dan para penguasa di seluruh Eropa bersumpah mereka tidak akan pernah menyebutkan namanya lagi. Bukan karena dia mendorong keburukan, tetapi karena dia mengeksposnya. Karena dia memaksa kemanusiaan untuk menghadapi motivasi yang kami lebih suka sembunyikan di balik romantisme, moralitas, dan kebajikan. Selama 500 tahun, orang-orang telah mengulangi tuduhan yang sama. Machiavelli adalah manipulatif, amoral, berbahaya, tetapi sangat sedikit yang benar-benar membaca apa yang dia tulis. Bahkan lebih sedikit yang memahaminya karena karya tugasnya tidak benar-benar tentang raja, perang, atau intrik politik. Itu tentang orang-orang. Itu tentang pola tak terucapkan yang mendorong kesetiaan, keinginan, pengkhianatan, dan keterikatan. Dan hari ini, satu pertanyaan bergema lebih keras dari sebelumnya. Apa yang benar-benar dipahami Machiavelli tentang perempuan, hubungan, dan sifat manusia yang masih kami tolak untuk diakui? Ini bukan diatribe yang lain tentang kencan modern yang sinis. Bukan keluhan, ideologi, atau senjata. Ini adalah eksplorasi perjalanan ke dalam kekuatan psikologis yang menentukan daya tarik, komitmen, dan investasi emosional. Dan menurut Machiavelli ada satu motivasi pendorong yang cukup kuat untuk menjelaskan mengapa cinta berkembang, mengapa hubungan gagal, mengapa gairah menyala dan mati, dan mengapa perempuan memilih beberapa pria dan meninggalkan yang lain. Tetapi pertama, Anda harus melihat dunia melalui mata Machiavelli tanpa ilusi yang menghibur yang biasanya melindungi Anda. Untuk memahami relevansi Machiavelli terhadap psikologi perempuan, Anda harus memahami mengapa dia menakut-nakuti dunia. Dia menolak untuk menulis tentang orang-orang seperti yang ingin mereka tampilkan. Dia menulis tentang mereka saat mereka benar-benar berperilaku. Sementara yang lain memuji kehormatan, kesetiaan, dan kewajiban moral, Machiavelli mengamati realitas yang berbeda. Ketika keadaan berubah, begitu juga kasih sayang. Ketika sumber daya hilang, begitu juga kesetiaan. Ketika bahaya tiba, begitu juga pengkhianatan. Dan dia tidak menghukum ini. Dia hanya mendokumentasikannya. Dia percaya bahwa manusia, terlepas dari jenis kelamin atau kelas sosial, dipandu bukan oleh cita-cita, tetapi oleh insentif, kelangsungan hidup, manfaat emosional dan materi, oleh apa yang meningkatkan hidup mereka dan melindungi masa depan mereka. Ini termasuk raja, prajurit, pendeta, pecinta, teman, suami, dan ya, perempuan. Bukan karena perempuan secara unik mementingkan diri sendiri, tetapi karena semua manusia melakukannya. Namun Machiavelli memperhatikan sesuatu yang masyarakat berusaha keras untuk sembunyikan. Motivasi perempuan dinilai lebih keras, meskipun mengikuti hukum psikologis universal yang sama dengan laki-laki. Masyarakat bersikeras bahwa perempuan didorong murni oleh romantisme, moralitas, pengabdian. Machiavelli melihat melaluinya. Dia mengenali bahwa perempuan, seperti laki-laki, membuat keputusan menurut perhitungan internal, sadar atau tidak sadar, tentang risiko, imbalan, keamanan, pemenuhan, dan peluang. Dan kejujuran itu membuatnya berbahaya, karena jika Anda menghilangkan ilusi bahwa cinta tidak bersyarat atau permanen, Anda dipaksa melihat hubungan bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai perjanjian rapuh yang dipertahankan hanya saat tetap saling menguntungkan. Kami hidup di dunia yang memasarkan cinta sebagai takdir, kimia, atau keajaiban emosional. Tetapi Machiavelli memahami sesuatu yang lebih konkret. Keinginan memiliki konteks. Daya tarik tidak acak. Kasih sayang tidak gratis. Komitmen tidak dijamin. Orang-orang tinggal di mana kebutuhan mereka terpenuhi dan pergi di mana mereka tidak. Dan ini terutama berlaku untuk perempuan. Bukan karena Besseren adalah pemulung atau manipulatif,
tetapi karena secara historis taruhannya dalam memilih pasangan yang salah lebih tinggi bagi mereka daripada bagi laki-laki. Perempuan selalu menghadapi kerentanan biologis, sosial, dan ekonomi yang lebih besar. Sepanjang sebagian besar sejarah, kelangsungan hidup, reputasi, keamanan, dan kebebasan seorang perempuan sangat bergantung pada kualitas pasangannya. Jadi psikologi perempuan berkembang di sekitar evaluasi, kebijaksanaan, dan manajemen risiko jauh sebelum aplikasi kencan ada. Ini tidak membuat perempuan memperhitungkan. Ini membuat mereka cerdas. Ini membuat mereka strategis. Ini membuat mereka menyadari. Machiavelli berpendapat bahwa ketika kesejahteraan seseorang bergantung pada orang lain, mereka tidak dapat memilih berdasarkan idealisme. Hakenrana harus memilih berdasarkan hasil. Dan jadi, di bawah setiap cerita cinta, setiap hubungan, setiap fantasi romantis, dia melihat negosiasi diam-diam terbentang. Apakah kemitraan ini akan meningkatkan hidup saya atau membahayakannya? Perempuan sepanjang sejarah telah belajar mengajukan pertanyaan itu secara naluriah. Perempuan modern masih mengajukannya hari ini, meskipun mereka mungkin menyebutnya kompatibilitas, keamanan emosional, atau stabilitas jangka panjang. Sebagian besar laki-laki mendengar ini dan merasa terancam karena menantang fantasi bahwa cinta saja harus cukup. Tetapi Machiavelli akan berpendapat sebaliknya. Ini membuat cinta menjadi nyata. Ini membuatnya diperoleh daripada dianggap remeh. Ketika Machiavelli menulis bahwa orang-orang setia hanya saat itu menguntungkan mereka, kritikus menyebutnya kejam. Tetapi dia tidak mempromosikan egoisme. Dia mengungkap keharusan. Manusia peduli pada orang lain secara mendalam, tetapi tidak tak terbatas. Selalu ada batasan, titik patah, momen ketika biaya emosional melebihi imbalan emosional. Lihatlah hubungan yang runtuh setelah kehilangan pekerjaan, penyakit serius, kemunduran finansial, atau transformasi pribadi. Lihat persahabatan yang larut begitu kenyamanan hilang. Lihat pernikahan yang mati bukan karena cinta hilang, tetapi karena harapan berubah. Machiavelli akan bertanya, apakah ini pengkhianatan atau hanya sifat manusia yang mengekspresikan dirinya? Sekarang terapkan ini pada perempuan. Perempuan sering diberitahu bahwa tujuan mereka adalah pengorbanan untuk memaafkan tanpa batas, tetap setia tidak peduli apa, untuk memberikan lebih dari yang mereka terima. Masyarakat meromantisasi altruisme perempuan sambil mengkritik standar perempuan. Machiavelli akan menyebutnya manipulasi, upaya untuk mengendalikan perempuan dengan mendefinisikan kembali kebajikan. Dia percaya sebaliknya, bahwa mempertahankan kepentingan pribadi adalah tanda kekuatan psikologis, bukan kegagalan moral. Bahwa seorang perempuan yang melindungi kesejahteraan emosional, fisik, dan keuangannya bukanlah egois, tetapi rasional. Dan bahwa hubungan apapun yang mengharuskan seorang perempuan meninggalkan kebutuhannya, bukanlah cinta, tetapi ketergantungan yang menyamar sebagai devosi. Framing ini mengubah segalanya. Ini mengubah pertanyaan dari mengapa perempuan menginginkan apa yang mereka inginkan menjadi mengapa tidak. Selama berabad-abad, budaya, dan sistem sosial, satu pola perilaku muncul kembali. Seorang perempuan tinggal ketika hubungan memperkaya hidupnya, dan dia pergi ketika itu menguranginya. Pengayaan ini mungkin koneksi emosional, keamanan, kekaguman, kemitraan, stimulasi intelektual, kompatibilitas seksual, ambisi bersama, atau rasa dilihat dan didukung. Ini jarang dangkal meskipun ada stereotip. Sebenarnya Machiavelli akan berpendapat bahwa itu berakar pada kecerdasan emosional yang luar biasa. Namun laki-laki yang salah paham dengan pola ini sering merasa terkejut. Mereka menganggap konsistensi dijamin setelah cinta dideklarasikan. Mereka percaya upaya dapat berhenti setelah komitmen diamankan. Mereka mengacaukan daya tarik awal dengan loyalitas permanen. Dan ketika seorang perempuan mundur, mereka salah menginterpretasikan sebagai irasional, tiba-tiba diprovokasi. Machiavelli akan mengatakan tanda-tandanya selalu ada. Yakni insentif bergeser, pertukaran menjadi tidak seimbang, pengembalian emosional menurun. Dan karena perempuan dikondisikan secara biologis dan sosial untuk memperhatikan destabilisasi lebih cepat dari laki-laki, mereka merespons lebih awal dan lebih tegas.
Inilah sebabnya pengkhianatan terasa mengejutkan bagi mereka yang tidak pernah memeriksa fondasi hubungan. Mereka mengasumsikan bahwa cinta adalah janji yang tak tergoyahkan. Machiavelli tahu lebih baik. Cinta adalah kontrak hidup. Dan seperti kontrak apapun, itu memerlukan nilai berkelanjutan untuk tetap valid. Dan sekarang, setelah berabad-abad penolakan, reinterpretasi, dan kepanikan moral, kami tiba di kebenaran yang masih ditakuti masyarakat untuk diucapkan dengan keras. Setelah semua mitos dilepas, setelah semua ideologi romantis larut, setelah semua pertahanan psikologis runtuh, nih wawasan Machiavelli mengungkapkan dirinya dengan kejelasan sederhana. Perempuan tidak menginginkan kesempurnaan, kekayaan, dominasi, kecantikan, status, atau fantasi. Tidak secara universal, tidak secara fundamental. Ini adalah detail permukaan yang berubah seiring waktu dan keadaan. Apa yang perempuan inginkan, satu-satunya hal yang perempuan inginkan adalah keamanan. Bukan hanya keamanan keuangan, keamanan emosional, keamanan psikologis, keamanan relasional, keamanan dipahami daripada dikelola, keamanan dihormati daripada ditoleransi, keamanan mengetahui bahwa kesetiaan tidak akan menjadi eksploitasi, bahwa kasih sayang tidak akan menjadi keacuhan, bahwa komitmen tidak akan menjadi complacency. Keamanan memilih pasangan yang tidak akan runtuh di bawah tekanan, tidak akan mundur dari tanggung jawab, atau tidak akan membenci kekuatan mereka. Keamanan stabilitas tanpa stagnasi, gairah tanpa volatilitas, koneksi tanpa kepemilikan. Keamanan tidak berarti perlindungan dari kehidupan, itu berarti perlindungan dan kemitraan. Dan ketika keamanan itu hilang, Machiavelli akan mengatakan bahwa hubungan sudah berakhir. Apakah kedua orang mengakuinya atau tidak? Ini bukan kutukan terhadap perempuan. Ini adalah pengakuan kebijaksanaan mereka karena keamanan membuat cinta berkelanjutan. Keamanan memungkinkan kerentanan, keintiman, kepercayaan, dan investasi emosional jangka panjang. Keamanan adalah fondasi di mana segalanya, keinginan, kesetiaan, kasih sayang harus dibangun. Machiavelli tidak pernah berpendapat bahwa manusia tidak mampu cinta, atau bahwa hubungan ditakdirkan gagal. Dia berpendapat bahwa mereka berhasil hanya ketika sejalan dengan sifat manusia daripada melawannya. Orang-orang termasuk perempuan tetap setia di mana kesetiaan menawarkan makna, pemenuhan, martabat, dan stabilitas. Hapus itu dan kesetiaan larut. Memahami ini tidak membuat Anda sinis. Ini mempersiapkan Anda. Ini membuat Anda penuh kasih sayang. Ini memungkinkan Anda melihat hubungan bukan sebagai jaminan ajaib, tetapi sebagai tanggung jawab timbal balik yang memerlukan investasi berkelanjutan. Dunia menghukum Machiavelli karena mengatakan kebenaran, tetapi kebenaran itu bertahan. Dan hari ini menawarkan pembebasan bukan ketakutan. Jika Anda menginginkan cinta yang tahan lama, jangan mengejar fantasi. Jangan menuntut pengabdian tanpa syarat. Jangan mengandalkan janji. Ciptakan keamanan dalam diri Anda, dalam hidup Anda, di dalam hubungan Anda. Sediakan apa yang mendukung keterikatan daripada apa yang hanya menyalakan daya tarik. Karena satu-satunya hal yang perempuan inginkan adalah satu-satunya hal yang diinginkan semua manusia. Kemitraan di mana kepentingan pribadi, identitas, dan masa depan mereka dilindungi daripada terancam. Setelah Anda memahami ini, berhentilah mencoba dipilih dan mulai menjadi seseorang yang layak dipilih. Selamat datang di dunia nyata. Ini tidak seromantis dongeng, tetapi itu satu-satunya dunia di mana cinta benar-benar bertahan.